Inilah kejadian yang paling sering dialami seorang tunanetra di negeri. Ada saja orang yang ketika lewat gitu kan, lalu menarik tangan saya, lalu memasukkan uang ke tangan saya. Ketika saya tanya ke teman saya, ini berapa? 1.000 perak katanya gitu. Gelar master yang diraih dengan nilai hampir sempurna tak berarti seorang tunanetra diterima dengan tangan terbuka. Ada yang menyatakan atau menganggap bahwa pengajian yang saya adakan ini tidak sesuai, atau bahasa kasarnya ini aliran sesat. Berbagai cemoohan tak membuat niat mulianya kendor. Demi masa depan anak-anak yang lebih memilih mencari nafkah daripada sekolah. Kerjanya apa? Ya itu kalau ada yang meninggal saya suka ikut ngegali gitu, gali kuburan. Sekali gali, Chandra biasanya dapat berapa? Paling 10.000 gitu. Indonesia di mata orang terkaya di dunia. Many countries of Asia, Indonesia is doing very well. Dijuluki breakout country alias negara yang perekonomiannya melesat. The way that you define breakout nations is that they need to beat expectations. Pertumbuhan ekonomi paling cepat nomor 2 itu adalah Indonesia setelah Cina. Tapi yang lebih banyak menikmati keuntungan bukanlah penduduk Indonesia yang sebagian besar bercita-cita jadi pegawai. Pendidikan zaman sekarang ini memang diarahkan, Val. Mereka diarahkan untuk menjadi pencari kerja, bukan pencipta pekerjaan. Seberapa yakin Anda akan keaslian berbagai produk kesehatan yang dijual bebas di tanah air? Alat paling vital di tubuh kita adalah jantung, bukan? Obat jantung pun juga dipalsu, Mbak Amanda. Di laboratorium farmasi kepolisian, sejumlah produk kesehatan yang mengklaim berbahan alami ternyata berisi bahan kimia. Jamu yang palsu tadi dengan bahan kimia obat itu segaris dengan hasilnya. Itu berarti dia mengandung bahan kimia obat. 1/5 obat yang ada di negara ini ternyata palsu. Saya Amanda Falani. Saya Valdia Baraputri. Saya Lori Singer. Saya Najwa Shihab. Dan saya Putra Nababan. 3 topik tadi akan hadir dalam 360 hari ini. Peredaran obat dan kosmetika palsu di Indonesia sudah pada tahap yang mengerikan. Penelusuran Amanda Falani mengungkapkan berbagai hal yang menyebabkan barang-barang berbahaya ini begitu bebas beredar di tanah air, bahkan dalam jumlah yang semakin besar. Kondisi yang memprihatinkan ini tak terlepas dari harga barang yang murah, juga pola pikir masyarakat Indonesia yang menyukai hasil serba instan. Bahkan, Amanda juga menemukan jenis makanan yang berbahaya, tapi bebas beredar dan disukai masyarakat. Serbuk yang sama. Nah itu diisi dengan berbagai macam kemasan. Kemasannya itu dengan kaset yang berbeda-beda. Kaset berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Namun isinya sama. Isinya sama. Nah kemudian habis gitu dikasih hologram. Untuk bisa meyakinkan konsumen ya? Iya. Dus berisi jamu-jamu palsu yang ditunjukkan Kepala Bagian Farmasi Kepolisian Kombes Pol Samsurizul ini disita dari sebuah pabrik di Jakarta Utara setahun lalu. 12 karton, nah kemudian isinya. Pabrik ini mengedarkan berbagai produk obat dan jamu palsu ke beberapa pulau, dari Jawa hingga Kalimantan. Bukan satu kali penyitaan seperti ini dilakukan. Pada April lalu, Badan POM menggerebek industri gelap obat tradisional di Tangerang. Tapi, obat dan jamu palsu di tanah air tak juga menghilang. Seberapa genting sih peredaran obat palsu atau ilegal yang ada di masyarakat Indonesia? Waduh, luar biasa sekali Mbak Amanda. Ya, ini kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun tuh meningkat terus. Masalah ini sudah sampai tahap yang sangat kontingensi. Alat paling vital di tubuh kita adalah jantung, bukan? Obat jantung pun juga dipalsu, Mbak Amanda. Bukan main, kan? Tempat yang paling sering dituding sebagai pusat perdagangan obat palsu adalah toko-toko obat seperti yang saya datangi ini. Di Jakarta, tempat ini terkenal menjual berbagai jenis obat dengan harga miring. Ratusan toko obat yang disebut apotek rakyat menawarkan hampir semua golongan obat. Kalau dihitung omset ya, ya hampir mungkin dalam satu hari bisa 1 miliar kali ya. Satu hari 1 miliar? Iya. Oke, itu menunjukkan betapa tingginya permintaan masyarakat ya terhadap alternatif obat yang lebih murah. Iya.
Ya karena di sini juga kita di samping membantu masyarakat yang lemah, mereka kan tidak mampu beli di apotek, ya kan? Gak mampu beli di apotek, dengan harga mahal dia bisa membeli di sini. Alfredi adalah pemilik salah satu toko obat yang juga anggota himpunan pedagang farmasi. Ia menjamin obat-obat yang dijualnya adalah asli dan resmi. Mereka itu dapat dari perusahaan besar farmasi yang ada di Indonesia ini, gitu, yang mensup ke sini. Gitu. Kami tetap menjaga untuk supaya pedagang-pedagang kami tetap pada jalurnya, gitu, dan tidak supaya kalau ada pun itu ada oknum. Pengawasannya seperti apa, Pak? Ada yang menjual obat palsu seperti itu? Setiap 4 toko itu mempunyai 1 apoteker dan 1 asisten. Dan itu yang akan bertanggung jawab kepada setiap toko yang dia inikan. Kami mencoba untuk membeli obat-obat di pasar-pasar itu bebas itu ya. Nah, apakah di mana-mana ya, di mana-mana kita beli ya. Nah, dalam rangka untuk membuat kita punya database ya, database. Dan sebagian besar memang positif. Ada sebagian juga yang negatif. Tak mudah membedakan obat palsu dan asli. Bahkan untuk seorang apoteker sekalipun. Perlu sebuah proses seperti yang dilakukan laboratorium farmasi kepolisian ini. Laras, staf pengawasan mutu farmasi kepolisian menunjukkan kepada saya salah satu ciri obat palsu. Kenapa bisa berubah warna ya yang pil palsu ini? Jadi putih, yang sementara yang asli biru. Jadi kalau misalkan memang dia itu jelek zat warnanya, kan kalau misalkan orang bikin obat palsu kan pasti mikir biaya gitu kan. Nah pasti kan mikir zat warnanya itu udah makanya nggak usah banyak gitu, makanya dia jadi pudar. Cuman kan kalau yang asli ini dia salutnya itu masih warnanya bagus. Jadi dengan demikian apotek itu nggak bisa menentukan obat itu asli atau enggak. Paling tidak, memang sulit sekali untuk menentukan obat asli atau enggak, itu sulit sekali ya. Tapi paling tidak dia lihat dulu, ada enggak daftar Badan POM. Walaupun sebenarnya ada registrasi Badan POM itu tidak menjamin juga. Jadi kalau registrasi kita cek, dipalsukan? Registrasi dipalsukan juga. Kalau kita cek ya melalui langsung jalur ke link ke Badan POM, akan keluar nomor registrasinya. Padahal sebenarnya yang ini adalah palsu. Dari temuan farmasi kepolisian, tak sedikit jenis obat yang dipalsukan. Bahkan obat pengurang rasa sakit yang harganya relatif murah. Menghilangkan rasa sakit. Nah itu. Kemudian diabetes. Padahal diabetes itu adalah penyakit yang cukup tinggi di Indonesia ini. Berarti semakin tinggi demand atau permintaan obat itu, semakin banyak pula obat palsu yang dibuat. Betul sekali Mbak Manda. Jadi masalahnya adalah ya harga-harga obat kan cukup mahal. Sedangkan perekonomian masyarakat kita ini kan masih rendah. Sehingga demand terhadap obat-obat harga murah itu banyak sekali. Tak hanya obat, pemalsuan juga merajalela ke berbagai produk yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Terutama yang berhubungan dengan gaya hidup. Kalau ini kelihatan banget ya. Seperti temuan Lembaga Masyarakat Anti Pemalsuan yang dipimpin Widya Retna. Mungkin masyarakat enggan gitu, atau malu kalau misalnya harus bertemu dengan dokter, harus berkonsultasi dengan ke apotek gitu. Maka mereka mencari-cari di lapak-lapak gitu. Di toko-toko seperti inilah Widya menemukan produk-produk palsu itu. Selain obat untuk pria dewasa, toko-toko seperti ini biasanya menjual pelangsing dan pemutih kulit, jenis obat-obatan, jamu dan kosmetik yang banyak dibeli wanita. Cuman ada kesalahan kaprah dari masyarakat bahwa ini adalah obat kuat gitu, a lifestyle product, yang sebenarnya ini adalah obat resep yang harus konsultasi dengan dokter. Toko jalanan yang memang dia menjual obat kuat seperti itu ada izinnya nggak sih Pak? Nggak ada. Nah ini harusnya diawasi dengan ketat ini. Karena bahayanya luar biasa Mbak Amanda, obat-obat seperti ini, obat-obat kuat ini, ya itu bisa mengakibatkan jantung, ya akibatnya apa? Kematian. Nah ini, bahkan mohon maaf nih ada kawan saya yang orang kesehatan juga menggunakan ini, meninggal dia.
Di dunia maya, masih banyak pihak begitu bebas memperjualbelikan berbagai produk tak berizin yang belum tentu aman bagi kesehatan. Bahkan, kosmetika yang sudah dinyatakan berbahaya masih bebas diperdagangkan. Jadi overall obat palsu, obat dan produk ilegal itu sekarang yang paling banyak itu adalah pertama kosmetik, ranking pertama, kedua adalah obat. Kepala Badan POM Luki S. Slamet baru-baru ini mengungkapkan 17 jenis kosmetika mengandung merkuri dan hidrokinon, bahan pemutih kulit yang dilarang. Salah satunya adalah memang ada laporan dari seorang dokter kulit ternama dari salah satu rumah sakit. Jadi ada pasiennya masuk dengan bengkak, sesak napas, mukanya merah, ternyata akibat penggunaan produk Tabita ini. Dirawat 4 hari. Jadi ini merupakan sesuatu fenomena yang bahwa masyarakat mungkin tertipu dengan yang online itu. Tapi sudah ditemukan produsennya itu siapa, sumbernya dari mana? Nah itu kan yang lebih penting itu, juga, Bu. sebagian dari itu kalau dia dari online kan sulit ditemukannya. Ya kan? Seperti Tabita itu ternyata dia dinotifikasinya di Malaysia. Ini kan ada distributornya, Bu. Oh ya. Lalu bagaimana nih? Distributornya ya itu yang sudah. Jadi saya katakan, saya sepakat bahwa kita harus lebih ke hulu. Ya, kita harus mencari produsennya. Tetapi distributor yang kita tangkap itu, yang kita ketemuan produk tidak memenuhi ketentuan tadi, itu ya sudah kita bawa ke ranah hukum. Di Laboratorium Farmasi Polri, saya melihat sejumlah produk yang mengklaim berbahan herbal. Ternyata berisi bahan kimia. Hasilnya jamu palsu tadi mengandung bahan kimia obat yang seharusnya bahan kimia obat itu juga tidak boleh terdapat dalam herbal. Hasilnya saya bisa lihat ya? Ya, silakan. Satu garis itu ya? Ya, dari jamu yang palsu tadi dengan bahan kimia obat itu segaris dengan hasilnya. Itu berarti dia positif mengandung bahan kimia obat. Masyarakat ingin penyakit itu cepat sembuh. Bayangkan kalau misalnya sakit encok ya, itu buat jalan itu kan sakit sekali. Nah dia baru sekali minum sudah sembuh. Kan masyarakat senang dia, bisa beraktivitas lagi. Dan murah. Dan murah. Murah sekali. Phenylbutazone itu murah, diclofenac itu murah. Jadi bisa merusak ginjal ya. Nah itu bisa merusak liver ya. Nah apalagi kalau misalnya dosisnya nggak sama. Dan memang seperti itu. Karena satu strip saja ya, satu strip saja itu bisa beratnya, bobotnya macam-macam itu. Data International Pharmaceutical Manufacture Group menyebutkan 1/5 obat yang beredar di Indonesia adalah palsu. Nilai penjualan obat palsu bahkan nyaris mencapai 9 triliun rupiah per tahun. Tapi Ibu akui ya bahwa sanksi hukum dan juga denda ini belum setimpal dengan apa yang mereka akibatkan terhadap masyarakat. Itu bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Kenapa Bu? Mengapa bisa terjadi begini, sanksi dan dendanya karena ini crime, tidak berat? Ya, karena sebenarnya crime untuk produk makanan, produk obat, produk kosmetik itu kan tidak langsung ya, tidak langsung efeknya gitu. Jadi harus dibuktikan. Karena efeknya jangka panjang, jadi tidak ditindaklanjuti secara cepat begitu. Jadi kami mempunyai sekitar 600 kasus yang dibawa. Itu mungkin sekitar 200-an sekian tuh baru dapat P21. Ketika begitu banyak produk palsu yang membahayakan kesehatan lolos dari pengawasan, hukuman bagi para produsen dan pengedarnya tak memberikan efek jera. Padahal menurut Undang-Undang Kesehatan, ganjaran penjara maksimal 15 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Yang paling tinggi itu adalah sekitar 12 juta. Tapi subsidiar 3 bulan. Itu paling tinggi. Itu minim sekali. Itu paling tinggi. Yang paling penting adalah kita memutuskan tali rantai antara demand dan supply. Kalau misalnya masyarakat semua sadar bahwa pemalsuan di muka bumi Indonesia ini harus dihapuskan, otomatis para pemalsu-pemalsu itu nggak punya lahan untuk mendapatkan keuntungan dari praktek-prakteknya mereka. Ketika ada pasokan obat yang lebih murah daripada aslinya, mereka akan kembali mengejar yang lebih murah. Nah, kalau lebih murah, carilah jenis-jenis obat yang lebih murah memang. Misalnya,
obat A, oh ada generiknya gitu. Itu bisa diambil. Tapi jangan berarti misalnya langsung saya mau tetap merek yang A ini. Gitu. Tapi harganya maunya di bawah dari harga yang dijual. Jadi jangan melihat hanya dari sisi harga murahnya saja. Karena kesehatan itu kan investasi ya Mbak. Di negara tetangga seperti Malaysia, upaya untuk memerangi pemalsuan obat lebih serius. Kementerian Kesihatan telah mewajibkan pelekat label hologram Meditag sejak 1 hari bulan Mei 2005. Ini dia wajib ditaruh di apotek-apotek. Dan orang boleh beli obat di luar, minjem alat ini untuk ngecek itu boleh. Negara ini menggunakan alat security label yang mampu mengidentifikasi produk asli dan palsu. Sebuah sistem yang menurut pemerhati pemalsuan produk Gunawan seharusnya juga digunakan di Indonesia sejak lama. Di Malaysia itu ada contoh bagus sekali mengenai ini karena mereka juga cukup banyak masalah dengan counterfeited drugs. Jadi tahun 2005 pemerintah Malaysia itu menerapkan sistem Meditag namanya. Apa Meditag itu? Meditag adalah menaruh security label di packaging obat-obat yang dijual di Malaysia. Ya, jadi mereka harus terregister di pemerintah Malaysia, baik si manufacturer ataupun si importer, distributornya juga, farmasinya juga. Jadi terkontrol semuanya jalur distribusinya. Menurut lembaga riset Inggris International Policy Network, pemalsuan obat malaria dan TBC saja telah merenggut sekitar 700.000 jiwa setiap tahunnya. Dengan kasus pemalsuan obat tertinggi di Asia. Melihat pemalsuan kemasan produk di Indonesia itu sudah sangat menyerupai atau memang sudah pintar ya produsennya? Karena si pembuat obat palsu ini dia tidak invest macam-macam, tidak perlu investasi dalam membuat obatnya sendiri, tidak perlu investasi lain-lainnya, marketing segala macam. Jadi mereka melakukan duit yang terbesar itu dalam packagingnya. Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia terus memerangi berbagai produk palsu yang bisa membahayakan kesehatan. Perang ini tak boleh berhenti selama masih banyak orang yang tega meraup keuntungan dari penderitaan orang lain. Karena kalau saya lihat pengawasan di kota besar saja banyak lolosnya, banyak kecolongan. Bagaimana di kota-kota kecil, Pak? Luar biasa, Mbak Amanda. Bahkan khususnya untuk kosmetika ya. Nah, mohon maaf ini ya, saudara-saudara kita yang di daerah perifer, daerah gunung ya, mereka yang low information, low educated ya. Mereka nggak tahu tentang kosmetik asli apa enggaknya. Yang penting keren gitu kan. Nah, dia gunakan lipstik yang mengandung rodamin B. Ya, itu menyebabkan kanker, Mbak Amanda. Di balik membanjirnya investor asing ke Indonesia. Ini sudah market 250 juta orang. Jadi besar sekali untuk you kasih kepada asing untuk menguasai dan you coba jadi pegawai dia. 360 segera kembali.